Ayo, monggo dimulai MC. Baik, Ibu, suara saya terdengar nih. Ya, Baik, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Wabarakatuh. selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul untuk agenda apel pagi pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk memandu acara pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, ada laporan apel yang akan dibacakan oleh Ibu Azhar Hasnarani. Kepada beliau, saya persilahkan. Terima kasih. Lapor kami peserta Latsat Angkatan 37 dengan jumlah peserta 38 orang siap mengikuti pembelajaran agenda 1 kesiapsiagaan bela negara. Laporan selesai. Saya kembalikan ke MC. Terima Laporan kasih. Baik, MC. baik, terima kasih. Untuk agenda yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk Bapak dan Ibu berada dalam sikap sempurna. Kepada petugas Bapak Aulia Rahmat, kami persilahkan. Mohon maaf, Bapak Ibu, saya tidak bisa untuk meng-share suaranya. Butuh kode autentifikasi. Apa ya kodenya? Nggak ada kode, Mas. Sampean buka saja Mas filenya, kemudian Ya, sebelum buka YouTube di-share aja nggak apa-apa. itu ada apa namanya? Ada Centang share sound share itu sound. dicentang sebelah kanan atas di layout gitu. Ya, oke, coba di-play. Langsung di-play coba. Sudah bisa terdengar atau belum? Ditutup dulu, tutup dulu, tutup dulu. Di stop share, stop share. Di stop share saja. Nah, sekarang baru di-share. Tapi posisi sudah buka ya anunya, sebenarnya apanya videonya sudah buka, kemudian di-share. Sebelum diklik gambarnya, videonya, di kanan atas itu ada sound share. Yang lain sambil persiapan untuk backup ya. Mohon maaf, tetap di device saya harus ada kode autentifikasinya, Pak. Oke, ya sudah yang lain. Pak Adi sudah share ini. Coba Pak diulangi lagi. Share, kemudian klik share sound di sebelah kanan itu ada centang. Ulangi lagi. Di stop dulu. Ini masih belum terdengar suaranya.
membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Baik, terima kasih. Menginjak acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Saudara Dimas Mahardika. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dunubana wali walidina wali masyayihina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan mindal mautina wa mahfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul mautina wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sayyini bil ilmi wa taqwa warzuqni manafi'a wa amalan sholihah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, demikian serangkaian acara apel pada pagi hari ini telah selesai. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk apel pagi hari ini. Setelah ini dilanjutkan dengan pembelajaran agenda 1
pengampu Bapak Maliki nggih. Nanti kelompok 34 bisa meninggalkan Zoom dulu. Kemudian nanti bergabung lagi setelah ada instruksi sekitar jam 10 ya. Oke, baik, silakan. Pak Maliki, pangapunten, saya sambil perjalanan, jadi insya Allah ini nanti dibantu Ya teman-teman. nggak apa-apa. Ini mungkin nanti agak nganot saja Mbak, karena saya ini di masjid ini. Nanti kalau keterak azan repot ini. Oke, oke, monggo. Saya nderek pokoknya nanti jenengan ngabari saya kalau kelompok selanjutnya harus segera masuk gitu Iya, aja. ini mungkin nanti kan kita akan dipersingkat saja. Ini kan nanti kan presentasi Mbak ya. Ya, Mbak kemarin kan sudah membuat video sama kan sama USG APKL kan? sudah ya teman-teman ya. Sudah, belum? Pak. Oke. Ini gini aja. Nanti kita akan persingkat untuk presentasinya. Jadi kita langsung ke USG, Fishbone, dan nanti langsung ke gagasan kegiatan. Jadi intinya itu, ya. Karena Oke, Pak. Berarti nanti yang APKL-nya selanjutnya itu sekitar jam sebagai berapa awalan. dipersiapkan? Nanti kalau sudah di di press lagi di USG nanti akan lebih spesifik. Gitu aja nggih. Jadi ini jam 8 ya? Jam 10 kurang seperempat lah. Itu selesai. Oke, siap. Ya. Oke, Pak. Jam 10 kurang seperempat kan? Jadi setengah 10 nanti kita mulai jam manusia. Ini sebentar saja Pak. Hanya duhur saya ada di Kemenhum. Umat takayuan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Waalaikumsalam. Tolong di mute semua biar bisa konsentrasi ya. Untuk bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Dwi yang sudah mengantarkan kegiatan ini. Hari ini kita akan memasuki sinkronus yang kedua, yaitu bagaimana nanti panjenengan akan mempresentasikan hasil dari tugas untuk menganalisis isu yang ada di lingkungan kerja kita masing-masing, baik menggunakan APKL, menggunakan USG, Fishbone, maupun nanti memberikan gagasan-gagasan sebagai solusi dalam rangka menyelesaikan isu masalah tadi. Ya. Ini yang dapat kami atau saya sampaikan. Nanti barangkali kurang pas, nanti bisa panjenengan lanjut di WA. Ya, panjenengan sudah tahu kira-kira coach-nya siapa? Belum tahu ya? Dereng, Bapak. Belum. Ya, kalau tahu nggak apa nanti tergantung siapa yang akan menjadi coach, tapi minimal kita nanti membenahi di USG dan Fishbone serta gagasan kegiatannya. Baik, untuk menyingkat waktu, monggo salah satu di antara kita, ini ada guru, ada penyuluh, ada apalagi penghulu, nanti ada perwakilan minimal 3 itu yang mewakili profesi atau formasi, atau nanti yang masih ada silakan. Jadi yang lain nanti bisa melihat, mencermati dan membawa bullpoint untuk mencatat-catat. Nah, karena yang waktunya ini terus disundul-sundul di belakangnya. Jadi mungkin tidak akan bisa maksimal. Oleh sebab itu saya mohon ini jangan disambi oleh apa-apa, kegiatan apa-apa, kita konsentrasi pada kegiatan ini supaya nanti RA panjenengan tidak bongkar pasang. Kalau nanti bongkar pasang repot, karena waktunya hanya paling maksimal tuh ya 2 bulan. 2 bulan enggak ada lah untuk mengaktualisasikan itu semua. Maka sekali lagi dari 10 orang ya, 20 ini ya berarti 20 orang yang ada di grup ini, harapan saya 20 apa berapa ini? Yang ada di sini bisa mengikutinya. Baik, silakan ada salah satu yang
penghulu atau penyuluh atau guru dulu mempresentasikan. Semua materi tolong dibuka. Semua yang akan dipresentasikan dibuka. Jadi nanti bisa langsung. Monggo, salah satu. Guru dulu aja, guru silakan guru. Mas Adi Kurniawan apa Mas? Saya guru Pak, guru PJOK Ya, Pak. silakan Mas, dipresentasikan Mas hasilnya kemarin. Segera. Yang diskusi yang agenda yang individu gitu Bang ya? Apa? Yang individu gitu Bang ya? Iya yang individu, yang kelompok video nanti aja nggak masalah. Kita mengejar waktu masalahnya ya, biar bisa mengupas tuntas hasil kerja kita. Nanti ada perbaikan. Ya. Oke, besarkan dikit Mas, besarkan. Sip, Pak. Sudah Lagi, apa terlalu besar, Pak? Enggak apa-apa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kepada yang terhormat Bapak Haji Maliki SPDI MPDI selaku Widas Suara, kami dari perwakilan kelompok 1 atas nama Adi Kurniawan, kami angkatan ke-37 akan memaparkan tugas individu kami, yaitu mencari core issue yang menggunakan analisis APKL dan USG yang ada di madrasah kami. Yang pertama adalah rendahnya kesadaran siswa dalam menentukan cita-cita setelah lulus dari madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap. Berikut analisis kami. APKL-nya dapat disimak bersama-sama di dalam paparan Zoom kami yang mendapatkan jumlah skor 19. Kemudian yang kedua adalah kurangnya minat membaca bagi siswa-siswi di Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap. Skornya dapat disaksikan bersama-sama yang mendapatkan skor total adalah 16. Selanjutnya adalah yang ketiga, kurang optimalnya pembagian jam pada kelas unggulan atau program kurikuler di Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap. Untuk skor bisa dilihat, total skor adalah 18. Kemudian yang keempat adalah kurangnya motivasi belajar siswa-siswi di Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap. Skor dapat dilihat, untuk total skor kami ada 14. Sebentar. Maaf nak, sebentar. Nanti gini ya, misalnya panjenengan semua saja, panjenengan pas presentasi ada sesuatu yang memang harus saya informasikan, maka saya potong saja nggak apa-apa ya, biar cepat. Boleh Pak, boleh, nggak masalah Pak. Pembenahan gitu ya. Boleh. Okay. Ini langsung dilanjutkan atau gimana? Sebentar, ya diturunkan itu nomor satu sampai kelihatan. Nggak usah naik, naik lagi nggak apa-apa, biar kelihatan nomor 1, 2, 3, 4-nya. Isunya. Oke. Bapak Ibu, kemarin panjenengan sudah menulis nggak syarat menentukan atau mengangkat isu? Sudah Pak, tidak memberikan justifikasi Pak. Iya. 1, tidak boleh menjustifikasi. Kalau menjustifikasi harus kita kembalikan ke kita. Pertanyaannya, mengapa kesadaran siswa masih rendah dalam menentukan cita-citanya? Itu nanti kita kembalikan kita. Apakah kita belum ada arahan? Apakah mungkin belum ada uji kompetensi minat itu apa namanya itu? Atau bagaimana? Nah, ini 1. Kurangnya minat membaca bagi siswa. Kenapa minat baca siswa kurang? Kembalikan ke kita lagi. Ini tolong semuanya ya, semuanya biar tidak satu-satu. Kembalikan kepada kita. Bagaimana kita cara mengajarnya? Apakah kita mengajar sudah menggunakan metodologi yang pas? Apa kita mengajar menggunakan media? Apakah kita mengajar dengan monoton ceramah saja? Nah, ini yang perlu kita kaji.
Ya. Kurangnya motivasi belajar siswa. Kenapa motivasi belajar siswa kurang? Yang jelas siswanya mungkin roh gurunya senek. Oh, malas aku gurunya paling kayak gitu tok. Lah kan kasihan. Nah, maka ini tidak boleh menjustifikasi. Kalau panjenengan mau melihat itu, maka kembalikan kepada kita. Kira-kira apa, Mas? Rendahnya kesadaran siswa dalam menentukan cita-cita karena di USG-nya USG saja Oke, USG-nya. niki. Tetap sama. Untuk Oke. Pertanyaan saya, kenapa rendah siswa dalam menentukan cita-citanya? Kira-kira apa? di ini kan apa ya? Di diagram FIS-nya apa Pak? Enggak, bukan gitu. Saya enggak melihat diagram Prisbonnya saja. Coba. Oh ya, kenapa Ini Pak. saya pertanyakan itu aja dulu. Mengapa rendah? Oke, guru belum maksimal memberikan bimbingan karir. Nah, ini berarti sampean angkat ini. Belum maksimalnya guru dalam memberikan bimbingan karir. Nah, untuk memaksimalkan bimbingan karir itu apa yang sampean akan lakukan? Ya, Gitu, berkoordinasi dengan alumni yang berhasil, Pak. Hah? Untuk memberikan bimbingan karir, tentu kami harus bekerja sama dengan para alumni yang berhasil, Pak. Kemudian berkoordinasi dan memberikan semacam kayak kayak workshop dengan anak-anak itu loh, Pak. Memberikan sosialisasi. Ya, aduh, kembali lagi. Men di sini bukan ke siswa. Ini kekurangannya itu guru. Guru itu kurang maksimal memberikan bimbingan. Berarti yang didandani iki gurune leh ngulang nang sekolahan, gurune leh bimbing nang sekolahan, bukan siswanya, bukan wali murid. Jadi kembali lagi, yang mau kita carikan solusi itu keadaan di sekolah, bukan di murid. Mungkin bisa panjenengan mau memanfaatkan murid dengan cara gini. Salah satu kegiatannya membuat testimoni siswa yang sudah berhasil, itu salah satu kegiatannya. Oh, anak saya berhasil, kenapa? Oh, mungkin karena saya dulu ikut uji uji potensi IQ, apa itu tes IQ, terus tes bakat, ya itu Mas. Jadi lebih ke gurunya. Nah, kegiatannya apa? Banyak kegiatan sebetulnya untuk memaksimalkan biar anak itu bisa menentukan cita-citanya. Salah satunya itu testimoni tadi, anak yang sudah belajar. Yang kedua, misalnya dengan mengadakan tes IQ, kemudian mengadakan tes bakat. Kan ada kan lewat tes jari itu kan kelihatan kan? Oh, ini orang ini dilihat dari tes jarinya, ini lebih ke bidang sosial, maka dia nanti harus masuk ke sosial. Oh, ini kayaknya melihat jarinya, ada hasilnya biasanya. Oh, ini kayaknya lebih ke ilmu sakta, ilmu kayak matematika lebih eksak lebih ke ilmu eksak. Ini Mas, eksak ya. Nah itu bisa, berarti kegiatannya dengan mengadakan uji tes EQ, tes bakat, melakukan testimoni dan yang lainnya itu. Testimoni kepada anak itu ada kegiatan-kegiatannya Mas. Jadi yang diangkat ya. Izin Pak, berarti nanti yang di gagasan ini ya Pak ya? Membekali siswa. Kenapa harus membekali siswa? Itu yang dibekali guru nih, bukan siswa nih. Oh, satu ya, dan nomor 2 Pak, nomor 3 Pak, nomor 2 bawahnya Pak. Bawahnya enggak di gagasan tadi. 2, mengintegrasikan kegiatan bimbingan konseling. Ini bisa. Terus menumbuhkan kesadaran bagaimana kita mau menumbuhkan kesadaran. Sulaid. Nah, terus tempat apa? Menghadirkan alumni sukses, Pak. Menghadirkan alumni sukses, bukan menghadirkan, misalnya melakukan testimoni alumni yang sudah berhasil, kan gitu. Baru evaluasi.
Berarti contoh Berarti kegiatan dia tulis ya. Nanti tulis juga coba satu kegiatannya misalnya panjenengan mau mengangkat itu benar ya, tapi ya Pak. dasarnya bukan siswa ya, karena guru kurang bimbingan tadi. Berarti saya Pak mau izin menjelaskan sebentar. Berarti ini Pak yang ini harus diperbaiki juga Pak. Apa namanya yang nah ini Pak, yang di Iya, isunya nanti berarti ini paling pokok ini bukan rendahnya kesadaran siswa, tapi lebih ke Fishbone tadi, jenengan masih kurang maksimalnya bimbingan pengarahan guru kepada siswa. oh, iya. Kalau ini kan jelas menjustifikasi siswa. Iya, iya. Nah, kan ya. Berarti kegiatannya satu di antara Mas, nanti bisa dicek. Satu, ada koordinasi dulu. Koordinasi dengan guru, dengan teman-temannya, dengan kepala. Nomor dua, bimbingan tadi tulis, dengan tulis loh. Oh iya Pak, siap. Bentar, Pak. Tulis, nanti saya lupa menganu lagi loh. Di antaranya itu satu, koordinasi. Yang kedua, menentukan langkah-langkah kegiatan atau melakukan perencanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan motivasi cita-cita tadi. Yang ketiga, melakukan tes EQ. Melakukan. Garis miring tes bakat. Iya Pak. Kemudian melakukan testimoni kepada siswa yang berhasil. Nah, itu sudah menggambarkan kita membimbing apa belum. Nah, kemudian mengarahkan siswa ke perguruan tinggi yang cocok, yang sesuai dengan hasil tes tadi. Nomor 6, selanjutnya evaluasi. Nah itu Mas, jadi kegiatan ini gelondong bisa meningkatkan siswa tadi menentukan cita-citanya. Nah, bantuan itulah yang diberikan oleh guru. Lho, cah ono testimoni saka siswa sing wingi-wingi, iki lho ono tes EQ, iki ono tes bakat. Itu Mas. Jadi kegiatannya itu mendukung tercapainya apa tadi siswa menentukan tidak rendah menentukan cita-cita pendidikan selanjutnya atau apa tadi. Iya Pak. Bisa diterima nggih? Bisa Pak, bisa. Berarti ganti ya Pak untuk apa namanya isu yang 5 itu berarti harus diganti. Kita berarti nggak boleh. Isunya diganti, tapi nggak usah diganti itu dengan pertanyakan materi ngopo kok motivasinya rendah. Nah kembalikan ke oleh mulang kayak gini kurang apa, kurang optimal apa, tidak menggunakan metode apa, gitu Mas. Tetap itu nggak apa-apa, tapi itu bisa itu menyebab itu sebab karena guru ngajar gitu loh. Rendah itu karena guru ngajar ngene. Motivasi baca rendah karena guru ngajar gini. Jadi kembalikan ke guru kita karena yang akan kita owahi, kita rubah itu gurunya. Jadi biasanya rendahnya kesadaran siswa dalam menentukan cita-cita. Ya orang medeng kok cita kan mudeng ada bimbingan kan rendah ya kan mesti kan. Nah, tapi kalau sudah nanti ada tes EQ, tes bakat, ono testimoni saka teman, terus ono bimbingan pengarahan dari guru Mas, sampeyan iku pase ora nanggone IPA, pase sampeyan iki nanggone sosial. Oh Mas, sampean kok aja nanggon sosial, sampean ku pinter rumus-rumus nanggon eksak kamu. Nah, gitu. Milih nanggon matematika, milih nanggon IPA atau kedokteran, kan gitu. Ada pengarahan dari guru kayak gitu. Itu insya Allah nanti akan tumbuh rasa kepercayaan diri siswa untuk menentukan cita-citanya. Bisa diterima? Ya, bisa Pak. Benar ya? Bisa Pak. Nah nanti kegiatan itu Mas, kegiatan 1, 2, 3, 4, 5 tadi dibuatkan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya harus detail. Contoh misalnya iki ya Pak, langkah-langkah samping ini Pak. Iya. Contoh membekali siswa dengan informasi tentang perguruan tinggi, melakukan asesmen minat bakat. Oke. Nah, melakukan asesmen ini masuk kegiatan saja tadi, tes bakat tadi. Menyebarkan angket kesadaran. Oke.
Nah, menyebarkan angkat kesadaran ini sebetulnya untuk kegiatan malah enak Mas, kegiatannya menyebarkan angkat saja gitu. Jadi kegiatannya anak lebih fokus, anak kok iso apa namanya bisa ada kesadaran untuk memilih kuliah atau kerja misalnya. jadi apa kan gitu. Bahkan lagi menyelenggarakan kelas lagi naikkan lagi, menyelenggarakan kelas inspirasi. Menyelenggarakan kelas inspirasi itu kan terlalu kegiatan mempresentasikan cita-citanya. Nah ini belum menggambarkan nanti integrasi materi. Nah itu mungkin bisa nih mengintegrasi materi tadi masuk dalam kegiatan. Jadi intinya gini, kegiatan yang panjenengan akan lakukan itu bisa mengatasi anak berani menentukan cita-cita setelah lulus. Aku nonggon undi bae. Juga apa dokter? Karena apa? Saya sudah mengikuti tes IQ, tes bakat. Saya sudah mendapatkan bimbingan dari kepala, dari guru. Saya sudah diarahkan Pak gurunya. Nah, gitu. Ya, membangun jaringan nggak usah, menjadikan alumni akses nggak usah. Jadi kegiatan ini, langkah-langkah ini dilakukan untuk melaksanakan kegiatan, Mas. Contoh tadi di zaman ada kegiatan apa saja tadi? Yang sama tulis tadi. Ada kegiatan apa? Yang Bapak tulis itu ada koordinasi, kemudian menentukan langkah-langkah kegiatan, melakukan tes IQ, Pak. Kemudian misalnya sampean mau melakukan tes IQ, apa yang panjenengan lakukan? Ini langkah-langkahnya. Pak. Ya bekerja sama dengan bimbel misalnya Pak, nanti diundang ke sini. Ya sebelum itu apa? Menentukan tes IQ. Oh ya berarti mensosialisasikan kepada siswa bahwa akan dilaksanakannya tes IQ gitu Pak. Sebelum itu pasti panjenengan punya perencanaan dulu. Mungkin merencanakan ya kan, melakukan perencanaan kegiatan tes IQ. Kemudian mengumumkan kepada siswa kalau kita perlu melakukan tes IQ, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, LPK atau LK atau apalah untuk melakukan tes IQ. Kemudian apa? Melakukan tes IQ. Kemudian menerima hasil tes IQ. Nomor 6, membuat tindak lanjut hasil tes IQ tadi. Kan gitu kan runtut kan. Misalnya sampai mau koordinasi, apa yang dilakukan untuk melakukan koordinasi? Pertama mungkin ya, ini untuk koordinasi semua saja. Biasanya nanti ada koordinasi mesti ono. Pertama itu mempersiapkan bahan koordinasi. Nomor 2, menentukan atau menghubungi, minta waktu kepada yang mau dikoordinasi siapa? Kepala atau siapa? Menentukan atau membuat janji kepada pimpinan untuk berkoordinasi. Yang ketiga, melakukan koordinasi. Yang keempat, mencatat masukan-masukan dari hasil koordinasi. Yang selanjutnya, menindaklanjuti hasil koordinasi. Selesai, Mas. Itu kan koordinasi. Ada berapa langkah itu? Banyak kan? Ini untuk semua saja. Bisa diterima? Apa? Jadi saya gambarkan ketika sampean mau makan dalam posisi nasi sayur sudah ada, sudah tersedia meja. Apa yang kamu lakukan untuk mau makan di situ? Yang pertama, noto kursi dulu kan, terus membuka tudung saji, mengambil piring, sendok, menuangkan nasi ke piring, menuangkan sayur lauk ke piring, duduk manis, makan, selesai cuci piring, ya kan gitu kan? Alhamdulillah, itu adalah langkah-langkah kegiatan makan.
yang sudah tersedia. Tapi kalau mau makan tapi harus tersedia, ya tentunya mencari bahan-bahan makanan dulu, meracik bahan makanan, memasak bahan makanan, menyajikan bahan makanan, makan yang sudah matang, ya kan? Nah ini kegiatan-kegiatan yang harus langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan kegiatan. Sampai mau ngajar, Mas, apa yang kamu lakukan untuk mau mengajar? Menyiapkan perencanaan, Pak, berupa Membuat RPP. perencanaan. Ketika mau membuat perencanaan, apa sing dilakoni? Gaya perencanaan pembelajaran. Di RPP kita, Eh, apa sing dilakoni di RPP? Ya, menganalisis ini, Pak, CP, TP, dan membuat ATP, Pak. Oke, menganalisis kurikulum. Iya, Kan Pak. gitu kan. Terus Iya. Analisis kurikulum, kemudian itu. menentukan CP, ATP Terus atau apa temanya apa. ATP, dan Kemudian menuangkannya ke dalam RPP atau modul ajar, Pak. ya, membuat RPP. Iya. Kemudian Melaksanakan, mengecek RPP sudah digawe dicek ora biasanya. pasti dicek. Nah, mengecek RPP, kemudian RPP siap dipakai untuk ngajar. Kan gitu, Mas. Betul. Pak, pertanyaan, Pak, apa harus ditulis sedetail itu? Yes. Contoh dengan mau melakukan KBM, itu ditulis KBM ora? Guru ngopo, siswa ngopo, Oh, terus bariki langkah-langkah ngopo, Iya, ditulis, Pak. ya kan? Di dalam RPP atau modul ajar ditulis langkah-langkah. Sama kan? Betul. Langkah-langkah ini juga ketika panjenengan mau koordinasi apa, mau membuat undangan apa yang dilakukan itu. Oke, bisa diterima semua? Paham. Oke. Terima kasih Mas Adi. Nanti dibetulkan. Berarti ini diupload ulang, Pak. Diupload ulang ke BLC, buatan. Nggak usah, jadi ini dibetulkan direvisi. Kalau mau dikirim lagi, kalau masih bisa nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, sampeyan pokoknya diperbaiki. Siap. Ya, karena nanti akan kita cek dilanjut ke apa ini sudah diperbaiki belum. Nah, nanti akan saya cek di kegiatan selanjutnya. Oke, siap. Tapi kalau nanti di deadline waktunya pengiriman itu masih dikirim nggak apa-apa. Dikirim ulang. Untuk di BLC tidak terlihat untuk deadline-nya, Pak. Untuk di BLC tidak terlihat misalnya sampai kapan itu belum kelihatan. Berarti kalau tidak dibatasi berarti dikirim lagi nggak apa-apa hasil revisinya. Oke. Tapi tulisi revisi. Jadi saya tahu. Iya, Pak. Semuanya saja kalau nanti mau mengupload ulang tulisi revisi. Ya kan gitu, Ge? Oke. Terima kasih Mas Adi, guru sudah sama semuanya guru gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang penghulu silakan. Oh, mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Adi? Ya, mohon maaf Pak, berkaitan apa namanya untuk apa tadi ya? Sebentar. Untuk ini Pak, pembuatan material ini Pak, ini bagaimana ya Pak? Oh ya, membuat main material. Contoh, perhatikan. Sampai mengangkat itu tadi. Lagi ini Pak yang apa namanya di sini kan rendahnya kesadaran siswa dalam menentukan cita-cita setelah lulus dari madrasah begitu ya. Nah di sini apa namanya lah ini di material kok ini Pak bisa dua ini jujur saya masih agak bingung untuk menentukan. Caranya begini. Untuk semuanya tidak terkecuali. Cara menentukan ini kan namanya kan mengidentifikasi masalah kan, mencari sebab-sebab masalah kan. Masalahnya apa? Rendahnya ini belum ya. Ini saya baca dulu nggak apa ya? Naikkan sedikit, naikkan normal diturun, naikkan aja ke tadi gambar tadi. Ya, rendahnya kesadaran siswa dalam menentukan cita-cita. Pertanyaan ini atau core isu ini harus dirubah jadi pertanyaan supaya
kita bisa menentukan masalahnya apa sih gitu loh. Nah, Oh, gitu. bagaimana cara membuat pertanyaan? Jadi gini, rendahnya kesadaran siswa dalam menentukan cita-cita itu dibuat balik jadi pertanyaan. Mengapa kesadaran siswa rendah dalam menentukan cita-cita? Mengapa kesadaran siswa itu rendah dalam menentukan cita-citanya? Sebabnya apa? Ya, kesadaran siswa itu rendah dalam menentukan cita-citanya. Ada dua pertanyaan itu aja. Digawe sebabnya apa atau mengapa rendah. Nah, untuk mengetahui sebab atau mengapa tadi, kita cukup melihat dari 4 aspek. Ketika ada pertanyaan, apa sebabnya kesadaran siswa rendah, itu dilihat dari satu, men. Men itu siapa? Men itu kamu ini semua yang ada di sini. Saya, CPNS yang ada di sini, peserta yang ada di sini, guru-guru yang ada di sekolahan. Bukan orang lain, bukan siswa, bukan orang tua, bukan masyarakat. Tapi ya guru, ya penyuluh, ya penghulu yang ada di kantor-kantor itu. Yes, jelas? Oke. Mengapa gurunya kok iso? Apa peran gurunya kok bisa sampai rendah kesadarannya siswa untuk menentukan itu? Oh, satu misalnya guru belum maksimal dalam ini sudah betul. Guru belum maksimal dalam memberikan bimbingan. Nomor lorone, kira-kira apa? Guru tidak memberikan arahan tentang bakat. Gurune ora mudeng tes bakat. Mudeng tes bakat. Berat. Mudeng nggak? Gurunya tidak memahami atau kurang literasi dalam urusan cita-cita. Atau cita-cita itu biasanya kan ono tesnya ya. Atau mungkin gurunya tidak memahami bakat siswa. Jadi mulangnya pokoknya asal mulang saja, orang ngerti bakat. Guru mengajarnya baik nanti ke mana banyak kan ya? Banyak banget nanti mainnya nih berarti Pak. Loh, iya jenengan masukkan semua apa sih masalahnya guru ini sampai kesadaran siswa tidak ada. Guru tidak pernah memberikan tes itu tadi udah banyak. Kemudian materialnya. Mengapa kesadaran siswa itu rendah? Materialnya siswa di sini guru tidak pernah memberikan contoh testimoni kepada siswa berkaitan dengan anak-anak yang tidak ada testimoni dari orang yang ya. Atau jangan guru di sini. Ini lebih ke materi, lebih ke media. Tidak ada testimoni dari tidak ada media-media yang menunjukkan bakat-bakat. Pembelajarannya ansih. Nah, jadi pembelajarannya itu ora tahu nyinggung bakat minat. Pokoknya materi blongke we. Monoton ya Pak ya? Iya. Nah, terus metodenya apa? Metodenya biasanya itu guru kurang mengintegrasikan mapel-mapel. Padahal Pak, kalau sampean mulang matematika, isu tekan Quran hadis ora? Bisa. Nanam nilai-nilai iso, tekan fikih iso ora iso. Misalnya tekan IPS iso ora iso. Mau sampean mengajar penjumlahan. Nah, penjumlahan itu dikaitkan dengan jual beli. Jual beli nanti hukumnya bagaimana kalau sampai leng hitung itu salah, hukumnya bagaimana? Nanti dasarnya apa? Nggon akhlak iso akhlak. Itu mengintegrasikan materi itu penting sekali. Jadi matematika orang guru hitung-hitungan tok.
itu ada nilai-nilai filosofi yang harus dimasukkan di Quran hadis, di akidah, di IPS misalnya, interaksi dengan sesama, akhlak mungkin, nah gitu. Nah, terus miliunya itu lingkungan. Ya, di sini banyak belum begitu masih ya lingkungannya. Jadi nonggone sekolahan sampean itu tidak begitu memperhatikan dengan cita-cita anak. Jadi sing penting pokoknya ngajar. Jadi pengarahan anak kowe sesuk nak lulus kudune nang kene. Kowe nak sesuk nek ora dianggap ora penting. Jadi tidak menganggap penting memberikan cita atau memberitahu cita-cita anak sesuai dengan bakatnya. Artinya mau cuek gitu loh, Allah kono ora diurusi kuwi urusane wong tuwa. Nah, jadi ada anggapan bahwa menentukan cita-cita itu tidak penting. Itu lingkungan. Nah wis ngono kuwi kan harus harus diudari tadi Mas. Contoh misalnya material tadi bisa ada testimoni dari anak yang sudah lulus. Ada lagi belum materialnya misalnya belum adanya tes bakat, media-media tes, belum ada kerjasama dengan pihak ketiga berkaitan dengan tes bakat. Nah, hal-hal inilah yang harus panjenengan udari. Nanti ditentukan langkah-langkah kegiatan untuk mengatasi masalah di di material, di metode, dan di miliunya. Makanya kegiatan yang sampean turunkan, kegiatan yang sampean lakukan, ini harus merujuk pada masalah di masalah di material, masalah di metode, masalah di milieu. Supaya apa? Kegiatan yang kita lakukan bisa mengcover masalah di situ. Atau naikkan. Gon kegiatan Mas. Kegiatan. Iya Pak ya. Hub. Nah, kalau meningkatkan kesadaran siswa, saya bisa apa tidak? Bisa Pak, meningkatkan kesadaran bisa. Piye carane? Iya memberikan motivasi Pak. Iya, dikai motivasinya tetap rasa sadar. Memberikan asesmen semacam kayak sebelum membelajarkan kan asesmen diagnostik ya Pak, maksudnya apa ya kayak untuk menentukan sejauh mana sih kalian itu melihat masa depan misalnya, atau kalau sebelum membelajarkan kan materinya sudah sampai mana misalnya seperti itu Pak. Atau dengan apa sampean mau melihatkan masa depan anak itu? Kegiatan apa? Dengan pertanyaan pemantik misalnya Pak. Yakin? Iya, menurut saya seperti itu. Waktu itu sekarang kalau masih backup Pak. Kalau meningkatkan kesadaran itu kan kayaknya sulit. Tapi kalau menentukan membantu menentukan cita-cita mungkin bisa. Jadi meningkatkan kemampuan dalam menentukan cita-cita. Itu malah lebih mengena. Kalau kesadaran kayaknya susah. Jadi ini lebih ke bukan meningkatkan kesadaran siswa dalam menentukan cita-cita, tapi meningkatkan kemampuan siswa untuk menentukan menentukan cita-cita. Itu lebih realistis. Kenapa? Layak APKL-nya kan layak kan. Kira-kira realistis apa tidak sampai menyadarkan orang? Menyadarkan atau menyadarkan dengan meningkatkan kemampuan untuk menentukan, itu kan lebih realistis ketika kita mau meningkatkan kemampuan kan. Nah kan itu realistis apa tidak? Ya, realistis Pak, membantu menentukan cita-cita itu realistis. Nah tapi kalau menyadarkan, ya itu parameternya sadar dulu susah kan?
Sadar Bisa lah. itu. Kita yo ngerti duit tapi kok ora ono kesadaran. Jadi rasa sadar kan. Nah, kalau kesadaran kan susah, sulit kan. Nah, nanti core isunya dirubah itu aja, tapi kegiatannya tetap tadi. Jadi lebih Iya, ke menentukan kemampuan menentukan cita-cita tadi, Mas. iya, Pak. Itu nggih. Jangan Iya, kesadaran ya. iya, Pak. Tapi ini sudah dikomunikasikan kepala belum? Gimana, Pak? Sudah dikomunikasikan Pak Kepala belum? Oh, kemarin dengan rekan sejawat sih Pak, kalau Pak Kepala kebetulan ketika kami sedang mengerjakan tugas ini lagi tindak, Pak. Oh, berarti Lagi. urung jadi komunikasikan dengan kepala. Komunikasikan Ah, dengan kepala dulu biar betul, biar bagus. oh, gitu, boleh, Pak. Ya, Nanti segera kami oke. lagi. Ya, kalau saran saya tidak kesadaran, tapi lebih ke kemampuan, Oke, Pak. kemampuan menentukan cita-cita. Oke, gitu Mas. Terima kasih banyak Pak atas ilmunya. Oke, saya close. Oke, lanjut yang bukan guru sekarang, Pak Turmudi apa Pak Turmudi? Saya guru, Pak. Guru, G. Mas Maksung apa? Saya guru juga, Pak. Guru, Mbak Apa guru lagi? Asri apa Mbak Asri? Saya guru, Pak. Guru KB iki. Mas Aulia, Saya guru juga, asisten ahli dosen. oh dosen. Boleh dosen. Dosennya no piro iki? Tapi dosen kerjanya kayak guru ya. Ya sama, Pak. Sama. Ya wes, Mas Teguh apa Mas Teguh? Sing liya sik. Halo, Pak. Penghulu. Nggih. Ngono menang wae ditakoni ya penghulu. Wah. Menang ki nak koyo napa bedolan yang menang ora apa-apa. Ayo, Oke, Pak. dosen nanti kayak guru ya. Saya masih banyak yang perlu direvisi juga kayaknya, Pak. Ojo pesimis. Ayo. Justru ketika kita revisi di sini akan lebih bagus daripada nanti wis jadi direvisi malah bongkar semua kan repot. Oke. Sudah kelihatan ya, Pak? Langsung di USG saja Mas. Nanti apa nonton APKL-nya dulu langsung USG. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Besarkan. Ya, langsung saya tackle saja biar kamu besarkan dikit Mas. Hup. Tingginya angka perceraian, pernikahan dini dispensasi nikah dan dispensasi nikah. Nikah sirih. Kurangnya efektivitas bimbingan pernikahan. Terus isu gratifikasi biaya nikah. Sekarang kita lihat, ini yang mau diangkat yang mana? Nomor 1 apa ta? Nomor 1, tingginya angka perceraian. Tingginya angka perceraian. Oke, kita lihat core isunya di USG. Di USG seperti ini. USG-nya mana? USG-nya, Iya, Pak. USG diambil 3 saja Mas, 3 besar. Yang 3 besar yang mana? Iya. Di tingginya angka perceraian, terus pernikahan dini sama Berarti nikah. yang 45 itu hapus saja. Ya, Pak. Oke. Sekarang kita lihat, nggak usah. Nah, itu 45 hapus kieng. Ora kanggo gopo. Siap. Besarkan lagi. Tapi ranking 1 2 3 betul itu ya? Iya. Oke. Langsung ke tingginya angka fishbone. Fishbone-nya belum tak ini, Pak. Fishbone jangan dibuat seperti ini. Fishbone tetap digawe koyo iwak. Halo semuanya. Fishbone jangan dibuat narasi seperti ini. Jangan dibuat paragraf. Fishbone tetap dibuat gambar. Karena apa? Untuk memudahkan kita menganalisanya.
Kalau saya tanya ini kan nanti kan scroll kan marai bingung mripate kan. Betul, Pak. Nah, saiki pertanyaan saya saja. Mas. Sing arep maca sing ndi aku bingung aku. Gede isi deh. Besarkan. Dari manpower. Oke, manpower. Pertanyaan saya, Mas. Ojo dimlaku terus aja. Unggah ke sithik ketok anu, isune tadi. Nah. Aduh. Core isunya mana? Core isunya yang dibuat positif. Naikkan lagi. Jangan hop. Wes. Nah, besarkan Mas, besarkan. Hop. Dari hasil analisis isu melalui pendekatan USG, core isu. Tingginya angka perceraian. Koresi utama selanjutnya didiagnosa dengan diagram fishbone yang meliputi manpower dulu. Ada sebelum ini ada kalimat positifnya mana? Oh, kalimat positifnya gawe ukara dhewe iki yo. Hapus Pak, itu tak kira dalam kurung kata positif itu ini. Diandu. Udah jauh Pak. Nanti tak revisi lagi aja Pak. Oke. Loh, terus sampai tingginya angka perceraian kan mau apa ke? Mau diapakan itu? Mau diturunkan. Mau diturunkan. Ya harus dibuat kalimat positif. Kalimat positif piye? Turunnya angka. Oh iya. Oh, dihapus nih kayaknya. Coba kita cek Pak. Ini membentuk keluarga sakinah. Ininya positifnya. Oh, dihapus. Bukan gitu, bukan itu. Membentuk iku. Iya Pak, positifnya itu. Tingginya angka perceraian. Terus apa hubungannya tingginya angka perceraian karo membentuk keluarga sakinah? Biar nggak cerai Pak. Ayo kawin di lagi tuh jadi nggak cerai tuh ya. No. Enggak. Coba perhatikan. Untuk memudahkan format berpikir kita, ya, menentukan langkah-langkah, mengidentifikasikan masalah. Tingginya perceraian ini masih tetap ya, tingginya angka perceraian nggak masalah. Pertanyaan saya, mengapa angka perceraian itu tinggi Mas? Dari segi manusianya? Dari segi manusianya karena beberapa faktor, salah satunya yang paling besar utamanya faktor ekonomi Pak. Makanya banyak yang cerai. Lah nak faktor ekonomi sampean bisa manage ekonomi. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya nggak bisa ora ditulis maupun doang. Ora diomong kok. Karena Pak itu bukan tupoksi panjenengan. Saya tanya pokoknya fishbone duri material. Tadi kan Mas Adi sudah saya sampaikan kan, duri material, duri metode itu kembali kemana? Kembali ke sekolahan, kembali ke KUA, kembali ke kantor, kembali ke kampus. Nah, kantor, kampus, sekolahan, KUA itu lebih spesifik di mana panjenengan berada. Kalau sampean ada di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam misalnya, berarti ya sing di situ ya orang-orang dosen-dosen yang ada di fakultas itu. Lebih khusus lagi yang ada di mana kalau nanti ada penyempitan lagi. Nah, kalau di KUA di sini kalau sampean penyuluh berarti ya penyuluh yang ada di KUA, penghulu tidak masuk. Nah, kalau itu sampean penghulu, berarti di sini berarti berkaitan dengan penghulu yang ada di kantor panjenengan. Ngopo kok iso tinggi perceraian itu?
Lah anak sekolahan, yo kembali ke sekolahan, guru-guru di sekolahan itu. Nah itu Mas, bukan ke orang lain. Kalau di sini misalnya manpowernya SDM, banyaknya catin hanya memahami aspek syariat formal, apa hubungannya dengan pentingginya angka perceraian, sing arep yang mau yang mau dirubah oleh sampeyan. Sama nggak akan mungkin bisa memberikan solusi itu ketika kepada pengantin. Karena apa? Perubahan itu lebih kepada kita sebagai CPNS. Apa kontribusi sampeyan dalam menurunkan tingginya angka perceraian. Nah, kontribusi sampeyan apa? Kan gitu. Maka untuk bisa kontribusi menurunkan angka perceraian, apa sing bakal tak lakoni? Nah, gitu loh Mas. Kagok ya teman Bisa diterima enggak? Bisa, Pak. Pasangan suami istri kurang memiliki keterampilan memanage konflik. Yung itu kan di luar kuasa panjenengan kan? Oke, laras, Pak. Nah, mungkin jumlah penghulu dan penyuluh agama Islam yang terbatas. Ini masih bisa masuk, tapi ketika diturunkan lagi, opo iso sampeyan ngangkat penyuluh atau penghulu? Tidak. Berarti bukan tupoksi panjenengan kan? Betul, Pak. Nah, munculkan ketupoksi panjenengan. Oke, cocok tak lihat ke gagasan kegiatannya. Naikkan lagi, ojo cilik-cilik. Naikkan lagi. Ojo cilik-cilik, jangan cilik-cilik. Oh. Naik, enggak, atasnya, jangan kecil-kecil toh. Besarkan dikit. Besarkan. Ini Mas. Terbentuknya keluarga sakinah untuk menurunkan angka perceraian. Terbentuknya keluarga sakinah. Nah, untuk menjadi keluarga sakinah itu kan ono syarat-syaratnya toh Mas. Betul, Pak. Ada enggak? Aduh, penghulu. Iki penghulu ini piro iki? Halo? Penghulu ini piro iki? Penghulu. Coba penghulu. Mas, sampeyan melihat di depan mata. Perceraian itu terjadi di mana-mana. Bisa penyebabnya karena kawin dini, karena dipaksa, karena apa-apa. Siapa melihat semua kan? Nah, kalau sampean sudah melihat loh, kok ono cah kok do apa jenenge kuwi do cerai, kawin cerai, jadi ono apa sih? Saya sebagai penghulu harus, halo Mas Adi, jangan saya lihat, saya harus bisa berkontribusi untuk menurunkan angka perceraian itu. Nah, opo sing mau lakoni kan ngono Mas? Kira-kira apa sing mau lakoni? Penghulu ngomong kabeh yo. Pakai analog sing gampang, pakai analog gampang. Sampeyan anggap orang duwe HP atau mungkin banyak HP. Pilih sing duwe apa sing ora? Pilih sing akeh ya. Oke, kamu punya HP. Nah, kancamu ki do duwe HP pirang-pirang. Tapi HP itu dimanfaatkan kurang baik. Tugas sampeyan, aku kudu iso mengurangi, iso mempengaruhi, iso menjadikan kanca-kancaku itu menggunakan HP yang bagus. Jadi yo ora ge nonton hal-hal sing api-api, ora ge nonton apa, ora ge menyebar fitnah. Bagaimana Anda akan berkontribusi memberikan pemahaman kepada orang-orang supaya bisa memanfaatkan HP dengan baik, menggunakan HP dengan baik. Memberikan pengarahan, memberikan pengarahan tentang bahaya HP. Nih. Terus
Lebih ke Angel, edukasi, edukasi tak ya, Pak. ganti sing gampang, tak ganti sing gampang. Ini wes, sampeyan ki pengen tuku HP, ngono ya gampang, ora usah mengurangi kangelan. Pengen tuku HP, kegiatannya apa? Beli HP. Kegiatannya apa? Pengen beli HP kan? Ya. Nah, sekarang apa yang kamu lakukan ketika sampean punya keinginan untuk beli HP? Satu, Menghitung anggaran dana. Satu, mengumpulkan uang. Dua, Ya. Terus cari sesuai kebutuhan. Kira-kirakan harga dengan budget yang ada. IPP, Kira-kirakan harga HP dengan budget yang ada. memperkirakan budget HP dengan harga. Nah, Datang ke toko. datang ke toko ngarep tuku HP kok gue memperkirakan tok yo ora tekan gone to. Datang ke toko terus Cari spek HP yang gahar, Pak. toko toko HP ya. Terus tiga apa? Beli. Kabul. Apa? Transaksi. Nah, sampai nak wis tekan gone counter. Pilih-pilih. Lakonnya arep tuku HP. Pilih-pilih HP, Yes, Pak. memilih-milih HP sesuai dengan budget kan ngono kan? Nggih, spek Wis, gahar. bar milih-milih. Toko, Pak. Tawar-menawar. Bar milih apa nak wis bar milih terus kok kira nak bar milih ngopo? Beli. Lah wong pilihane belum ditentukan langsung beli gitu lho. Memilih HP. Oh iya wis milih, bar milih gitu, semilih itu Menentukan pilihan. menentukan pilihan. Bar menentukan pilihan, Deal. ya deal itu dengan apa? Transaksi. Hah? Membayar. Membayar. Oke, bar bayar. Bayar bawa pulang HP-nya. Bawa pulang selesai digunakan. Nah, ngono toh Mas. Itu kan ketika kita mau beli HP. Jadi nglumpukke duit, ya mbah saka nyolong apa saka kerja ora ngerti wae nglumpukke duit. Bareng nglumpukke duit kok dikira-kira wis cukup, teko nang nggone toko HP. Nak wis tekan toko HP, milih-milih ngomong HP sesuai dengan yang diinginkan, menentukan pilihan, bayar, bali, nggunakake HP. Jadi duwe HP kan. Nah, kegiatan langkah-langkah ini bisa menggambarkan apa dari awal sampai akhir itu mengarah pada mempunyai HP. Ini. Ya. Bisa di analog ini bisa diterima enggak? Bisa, Pak, bisa. Terlalu rumit pemikirannya apa tidak? Tidak, Pak, cukup jelas. Sukses. Nah, sekarang terbentuknya keluarga sakinah. Ora usah langsung menurunkan anu. Nah, pertanyaan saya, apa yang kamu lakukan untuk menurunkan angka perceraian? Satu, mendata, Pak. Data dulu. Oke, mendata. Lagi. Apa yang didata, Mas? Angka perceraiannya, Pak. Ya, mendata angka perceraian. Dua, setelah mendata, kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Oke, berkoordinasi dengan stakeholder pihak yang terkait. 2, 3. Koordinasi, setelah itu setelah berkoordinasi pasti akan ada program yang dilaksanakan. Yes, menentukan langkah-langkah atau membuat program penanganan. 5, sosialisasi kepada baru membuat program apa? Membuat program apa? Setelah membuat program itu
Sosialisasi, Pak. Oke, sosialisasi program kepada siapa? Kepada ya mungkin teman-teman nggak masalah. Terus pelaksanaan program. Tapi program-program apa, koordinasi apa nanti disesuaikan ya. Dalam rangka penurunan angka perceraian tadi itu harus ikut semua. Misalnya koordinasi kegiatan penurunan angka perceraian. Terus apa tadi satu ditulis nggak Mas? Satu tadi apa? Satu. Mendata, terus kedua Ya, berkoordinasi. mencari data-data tentang perceraian dini. Perceraian dini. Apa tadi? Ya. Angka perceraian ya. Angka perceraian. Terus dua, tadi apa? Berkoordinasi dengan yang berkaitan dengan perceraian, tingginya angka perceraian. Terus tiga, merancang program penurunan angka perceraian. 4, sosialisasi program penurunan angka perceraian. 5, melaksanakan program dengan kegiatan. Terus 6, selanjutnya evaluasi kegiatan penurunan angka. Itulah langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan untuk melakukan penurunan angka perceraian. Jadi logika kita main Mas. Wong aku harus menurunkan angka kemiskinan, angka perceraian kok malah menguatkan bimbingan pernikahan. Itu bisa salah satu kegiatan, nggak masalah, nanti masuk di dalam program tadi. Tapi kan kegiatannya, langkah kegiatannya itu harus cetha. Nah, bisa diterima Mas? Bisa Pak. Nah, itu kegiatan itu sampean tulis di gagasan kegiatan. Dan nanti masing-masing kegiatan itu sampean buatkan langkah-langkah. Ambil salah satu contoh kegiatan apa yang mau dibuatkan langkah-langkahnya. Ayo Mas, ambil salah satu apa yang mau dibuat kegiatan langkah-langkahnya. Yang sampean tulis tadi loh. Ini. Halo Pak. Ulangi Pak, bisa ulangi. Salah ya Allah. Sampai tadi kan sudah nulis langkah-langkah untuk menurunkan angka perceraian kan? Iya. Jajal apa nah kamu tadi kemudian mendata, berkoordinasi, program. Terus malah nulis, saya tuh suruh mocok malah nulis gitu. Oh ya, mendata perceraian di kabupaten di. Coba dibaca urut nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu mendata tingkat perceraian di kecamatan. Kedua, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan turunnya angka perceraian. Bukan turunnya, berkaitan dengan angka perceraian. Terus merancang program untuk menurunkan angka perceraian. Terus 3, sosialisasi program kepada masyarakat. Kok program masyarakat orang saya masyarakat. Program apa tadi? Sosialisasi program penurunan tingkat perceraian. Nah, terus melaksanakan kegiatan program tingkat perceraian. Terus evaluasi program penurunan tingkat perceraian. Iya. Sorry Pak, salah pencet sebentar. Jadi pihak pesantren termasuk kuis di masyarakat di mute yang lain. Pak sebentar. Oke, sekarang ambil salah satu kegiatannya apa Mas? Nanti dibuatkan langkah-langkahnya. Halo?
Ya ngambil lo salah satu kegiatan itu kita buatkan langkah-langkahnya biar konconnya udah melihat. Contohnya di gagasan Halo, kegiatan ini ya Pak. Halo, halo. sampean maca siji salah siji langkah sing mau wacamu lho Mas. Yang tadi Pak bikin program Iya lagi Pak. Allah, iya toh. Yang pertama tadi sama Pak, maksudnya mendata. Halo, Halo, halo. rungono Mas. Saya bilang apa? Sampean kan wis nulis 5 atau 6 kegiatan tadi. Ini yang gagasan kegiatan atau yang tadi langkah-langkah? Sampean tadi sudah nulis kegiatan toh Mas? Langkah-langkah kegiatan sudah Pak. Ini nih, coba cermati omongan saya Mas. Sampean tadi nulis apa sapi? Saya mau tulis nemu apa mau? Penurunan tingkat perceraian. Oh, saya mau tulis semua apa ki mesti mau tulis ono data, ono koordinasi itu apa tadi? Itu bukannya langkah-langkah, Pak? Sama, aku ngomong etmo berarti nggak mudeng sampean. Oh. Ya ini kalau tidak memperhatikan efeknya kayak gini nanti semuanya saja. Saya ngomong ngecuis dari tadi ternyata nggak mudeng, kan repot nanti. Ini belum ujian loh, ini baru baru mau buat rencana saja loh. Makanya tolong diperhatikan, bawa tulisan, bawa pen sama tulisan ditulis. Saya tidak bisa mengulang lagi masalahnya. Saya tadi kan bilang, sampean mau menurunkan angka perceraian itu dengan apa? Kegiatan apa? Dengan kegiatan apa? Dengan membentuk keluarga sakinah. Yowes, dengan untuk keluarga sakinah. Sampean mau membentuk keluarga sakinah atau menurunkan angka perceraian? Pertanyaan saya itu dulu. Menurunkan Pak, menurunkan. Nah kalau menurunkan kenapa harus ngomong keluarga sakinah terus? Kan core isu sampean kan tingginya angka perceraian kan? Ya. Wis. Nah, tugas sampean kan bisa menurunkan angka perceraian. Iya, Pak. Betul? Betul. Sulit tapi ini kayaknya, Pak. Sekarang apa yang kamu lakukan untuk menurunkan angka perceraian? Kegiatan opo yang akan kamu lakukan? Ini enggak, kalimat saya mudah dipahami enggak sih? Paham Pak, cuma saya yang masih bingung kira-kira program apa itu loh Pak. Karena tadi salah melakukan analisis di awal. Bukan, saya tidak butuh analisis sampean. Saya hanya tanya, kalau core isu sampean itu tingginya angka perceraian, berarti yang akan sampean rubahkan supaya angka perceraian itu tidak tinggi. Betul. Iya kan? Betul, Pak. Halo. Halo. Jelas, Pak. Halo. Jelas. Mas. Iya, Pak. Halo. Halo. Enggak, isu sampean harus dikomunikasikan dengan kepalanya belum? Belum, Pak, masih rekan sejawat. Nah, ini komunikasikan dengan kepalanya sampean. Kan gitu kan, semua saja komunikasikan dengan Pak Kepala karena itu akan menjadi mentor. Gitu loh. Ya, anggap saja ini sudah dikomunikasikan. Kalau panjenengan ya, kalau kamu mau mengambil isu tingginya angka perceraian, ya kan? Apa yang kamu lakukan, kegiatan opo sing arep dilakoni, yang mau dilakukan untuk menurunkan angka perceraian itu? Satu, tadi sudah kamu tulis. Apa itu, Mas? Mendata angka perceraian. Atau dua,
berkoordinasi dengan 3, pihak, membentuk program kepada 4. penurunan sosialisasi. Nah, itu apa Mas? Itu apa namanya? Saya mau tulis mau omong itu apa namanya? Rencana kegiatan. Kan gitu, Mas? Ya. Nah, itu nanti yang kamu lakukan itu akan bisa sedikit banyak mengurangi angka perceraian. Makanya perlu sosialisasi. Makanya gitu deh. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu, sampean harus mencarikan langkah-langkahnya. Oh, iya. Nah, sekarang salah satu kegiatan, sampean ambil, pilih mana kegiatan itu. Mendata angka perceraian, Pak. Oke, mendata angka perceraian. Sekarang saya tanya, apa yang kamu lakukan untuk mendata angka? Ditulis ini nanti. Yang lain juga diperhatikan. Yang pertama adalah datang ke pengadilan agama, meminta data. Oke, datang ke pengadilan agama. Terus meminta data angka perceraian. Meminta angka data perceraian. Terus ketika sudah divalidasi, Pak, validasi angkanya. Divalidasi, terus sudah, Pak, pulang. Lek validasi nang kono apa nang omah? Neng omah, Pak. Ketika sampean mau berkoordinasi atau masuk di instansi orang lain, kira-kira kalau sampean langsung, Pak, main jaluk data perceraian, ngono kira-kira dikei ora? Tidak boleh. Nah, apa yang akan dilakukan pertama kali? Berarti pertama lapor ke Pak ini, minta tolong kepada kepala KUA. Koordinasi dengan Pak Kepala KUA, minta surat izin atau surat tugas untuk bisa mengakses ke pengadilan, baru minta data, di copy, ambil datanya, bawa pulang, dianalisis, kemudian disimpulkan, kan gitu kan? Betul, Pak. Itu langkah-langkah dalam mencari data. Bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Kemudian yang lain-lain itu membuat perencanaan program, sosialisasi, evaluasi, semua dibuat langkah-langkah model seperti itu. Jajal cek lagi. Apa yang kamu lakukan ketika mau mengambil data di pengadilan? Yang pertama, matur Pak Kepala KUA untuk memberikan surat tugas. Terus untuk meminta data. Habis itu ketika surat tugas sudah diberikan, kemudian datang ke pengadilan agama. Terus kemudian memberikan surat, saya datang dari pihak KUA meminta data. Kemudian setelah itu mengambil data. Kemudian setelah mengambil data, kemudian dianalisis. Kemudian setelah dianalisis diberi kesimpulan. Kesimpulan itu sudah mendapatkan data. Itulah langkah-langkah dalam mencari data. Data tentang pernikahan, perceraian, tingginya angka perceraian. Oke, sampai di sini kira-kira ada gambaran apa tidak? Pertanyaan Pak, ada, Pak, harus ditulis dengan lengkap seperti itu? Iya. Jadi gagasan kegiatan ini Bapak Ibu, ini harus merujuk pada kalimat positif dari core issue atau merujuk pada masalah-masalah di Fishbone. Gitu. Jadi tidak asal kegiatan. Kalau asal kegiatan tapi tidak bisa menyelesaikan masalah di Fishbone, ya kenapa harus diangkat? Nggak mungkin. Nah gitu. Tidak ada pertanyaan yang lain, silakan.
Monggo, ada pertanyaan? Bisa diterima, paham? Saya paham, Pak. Ya. Pernah direvisi, Pak. Itu nanti diubah lagi sama komunikasi sama Pak Kepala. Semua saja. Jadi biar nanti tidak bongkar pasang. Nanti kalau sampean tidak ngomong-ngomong dulu sama Pak Kepala, kalau Pak Kepala tidak masuk, tidak klek dengan ide sampean, ya susah. Jadi sekali lagi, gagasan kegiatan itu ide sampeyan sing arep ditawarkan untuk mengatasi masalah. Oke? Ada lagi, Mbak Alfiatun apa Mbak Alfiatun? Mbak Nikmah. Halo, nggak ada suaranya Mbak? Nggak usah pakai handset. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau Mbak Dewi apa Mbak Dewi? Atau Mbak Ambar? Atau Mbak Failal? Ada pertanyaan nggak ini? Oh, Mbak Dewi apa Mbak Dewi? Saya guru, Pak. Guru. Mau dicek apa tidak? Mungkin tidak usah, Pak. Sudah paham yang tadi, saya mau revisi saja. Oh gitu. Ya udah. Oke, yang lain. Mbak Ambar, siap? Siap. Oke Mbak, silakan Mbak. Satu aja ini, setelah ini selesai ya, apa ya, nanti di from-kan apa apa namanya, dilihat lagi sampean. Ayo Mbak, di-share Mbak. Sampun kelihatan bukan, Pak? Belum. Udah kelihatan belum ya, Pak? Belum di-share loh. Buka dulu materinya, kemudian baru di-share. Ya, pokoknya jangan sampai menjustifikasi orang, kemudian untuk menentukan langkah-langkahnya itu kegiatan apa. Langsung di anu coba di USG-nya. Sebentar. Hub. Di PKL-nya usahakan di A-nya, aktualnya itu semua dikasih skor 5. Ya. Karena aktual itu mesti terjadi. Dan nanti di nganu lagi di yang lain nggak masalah. Tapi untuk A, khusus A ini harus 5. Pak. Pelaporan kegiatan penyuluhan belum tepat waktu, belum seragam, bukti dukungnya. Oke, langsung ke USG-nya Mbak. USG-nya nih Pak, ambil 3 dari. Yang mana? Jangan kok jumlahnya 14 ya. Pelaporan kegiatan penyuluhan belum tepat waktu, belum seragam, bukti dukungnya. Oke, masuk terus USG-nya. Kenapa Mas kok nggak dukung, nggak seragam, nggak tepat waktu? Langsung ke USG ke Fishbone Mbak. Fishbone-nya masih rangkaian ya Pak, nggak dalam bentuk tabel gini. Kenapa? Ini yang pertama tuh main-nya karena format pelaporannya itu beda-beda setiap penyuluh. Terus kemudian karena juga berpengaruh terhadap keterampilan teknologi informasi komunikasinya belum merata di setiap penyuluh. Terus? Dan manajemen waktu yang kurang. Biasanya suka mepet deadline untuk mengumpulkan laporan itu. Gitu. Saya tanya, pemahaman format pelaporan, variasi pemahaman format, keterampilan TIK kurang merata, manajemen waktu kurang. Oke, metodenya belum ada SOP itu lebih ke perangkat nanti Mbak, material. Tidak ada checklist
verifikasi, belum adanya basis. Melunya akses internet tidak stabil. Akses internet itu ya nanti masuk ke material. Oh, J. Jadwal padat itu masuk ke budaya dokumentasi belum terbentuk ya. Ini bisa budaya mendokumentasikan sesuatu itu belum, itu bisa meliu. J, Pak. Nah, saya pertanyaan saya. Gagasannya apa? Terwujudnya pelaporan kegiatan penyuluhan yang tepat waktu, seragam. Oke. Mbak, saya tak tanya Mbak. Sampeyan mau menyeragamkan evidence, kemudian mau nyeragamkan waktu. Apa sing mau lakoni? Siji, apa sing mau tawarkan? Satu, gagasannya naikkan. Besarkan dikit, Mbak. Satu, penyusunan sosialisasi SOP, penyusunan dan sosialisasi. Nah, ini kalau bisa di kegiatan itu jangan pakai dan. Karena penyusunan dan sosialisasi itu berbeda. Ya, penyusunan sendiri, penyusunan SOP. Kedua, sosialisasi SOP. Gitu, Mbak. Jadi Dewi. Iya, Pak. Terus satu, template seragam, paket, bukti. Itu maksudnya apa? Membuat template yang sama. Ini membuat template saja. Langsung ditulis saja, Mbak. Langsung diganti, Mbak. Nggak usah ditulis. Membuat template yang sama. Nomor 3. Nah, mau ditulis ya nggak apa-apa. Membuat template yang sama. Terus melakukan kelas-kelas TIK maksudnya kan banyak penyuluh yang udah tua-tua jadi tidak mengerti dengan komputer, dengan laptop gitu, Pak. Berarti sosialisasi tentang TIK. Wis ana papat ya? Nggih. Ana penyusunan SOP, sosialisasi SOP, kemudian membuat template yang tepat, menyusun sosialisasi. Terakhir berarti evaluasi. Berarti ini nggak usah ya, Pak. 45 Kanal unggah itu kan nggak usah. Kanal unggah terpadu itu maksudnya apa? Kan nggak usah. Evaluasi. Dan nomor 1 sebelum penyusunan SOP itu panjenengan bisa lakukan dengan koordinasi dulu, koordinasi dengan kepala atau apa. Nomor 1. Nah, jadi koordinasi dulu dengan kepala tentang apa? Tentang mungkin penyusunan SOP. Nah, terus nomor 2, sosialisasi tentang pemanfaatan TIK, penyusunan SOP, sosialisasi SOP. Nah, berarti nanti Mbak, ini Mbak lebih gini Mbak, untuk core isunya jangan itu, core isunya jangan itu. Karena di sini sampai lebih ke SOP ya. Naikkan tuh, saya lihat core isunya. Sebentar, Pak. Nah. Pelaporan kegiatan penyuluhan belum tepat waktu. Belum. Nah, saya tanya, kenapa belum tepat waktu, Mbak? Kira-kira? Karena salah satunya udah sama SOP ini kan? Nah, berarti mungkin belum adanya SOP sehingga belum adanya SOP pelaporan. Kan gitu, Mbak? Benar kan? Belum adanya SOP pelaporan dan dengan evidennya. Dan nanti sampeyan malah justru lebih ke penyusunan SOP-nya. Karena nanti kalau belum ada bukti dukungnya kan kalimatnya kan nggak enak kan itu. Belum adanya SOP pelaporan dan evidennya.
Nah, supaya nek iso ana SOP kok kembalinya kan sampean pengen membuat laporan ki tepat terus seragam hasilnya kan gitu kan. Oke. Nah, dengan ini insya Allah nanti bisa. Nah, satu apa? Ya kita koordinasi dengan Pak Kepala. Berkaitan apa? Berkaitan SOP pelaporan. Dua, apa? Penyusunan SOP. SOP apa? SOP pelaporan dan evidennya. Tiga, sosialisasi tentang SOP pelaporan dan evidennya. Empat, membuat SOP dan eviden dan membuat SOP dan template eviden laporan. Ya, sudah ada tuh Mbak sosialisasi SOP tuh Mbak ini. Oh iya. Nanti malah kebanyakan bingung sampean loh. Itu kasih nomor 1 saja, koordinasi kasih nomor 1. Oh iya, maaf Pak. Nah, koordinasi kasih nomor 1. Loh, jangan nulis lagi. Ih, saya kurang paham makai tulis-tulis menulis di. Weh. Jangan ditulis lagi ya. Sudah nggak usah diklik nih, bingung malah iya udah. Nah, wes. Koordinasi nomor 1. Terus penyusunan SOP nomor 2. Sosialisasi SOP nomor 3. Membuat SOP nomor 4. Ya kan? Terus penerapan SOP nomor 5, evaluasi nomor 6. Itu. Ada 6 gitu, Pak. Ya, terus isunya berubah. Belum adanya SOP pelaporan dan evidennya. Nah, nanti masing-masing koordinasi opo, penyusunan SOP opo, sosialisasi opo, itu dibuat langkah-langkah seperti tadi. Armadan, WHP, jadi limit. Ketika saya mau sosialisasi opo ya persiapan dulu, membuat bahan sosialisasi, kan, melakukan sosialisasi, evaluasi tentang sosialisasi. Itu Mbak. Iya Pak. Oke. Ini kan bisa kegiatan-kegiatan itu bisa mengatasi belum adanya SOP. Kalau sudah ada SOP, saya yakin nanti pelaporannya, evidennya akan tepat waktu dan seragam kalau ada template-nya. Kan gitu, Mas. Oke. Tapi kalau belum ada SOP-nya, ya nggak akan mungkin. Nah, ada pertanyaan, Mbak? Oke. Ya, monggo. Ayo kita arep tadi nggak jadi. Iki sampean kemudeng ta, Mbak? Orek-orek ngono kuwi, Mbak? Mudeng saya juga nyatet, Pak. Oh, nyatet ya sudah. Kalau nyatet ya sudah. Masa aku ya bingung iki sing diwaca sing ndi. Oke, gak apa. Jadi nanti gitu Mbak ya. Sama nanti tolong dikomunikasikan kepada pimpinan ini. Oke, Pak. Siap. Nah, misalnya langkah-langkah itu, misalnya Mbak sampean. Iki kalau belum gagasannya tadi jangan ditutupi tulisan biru Mbak, dijunke. Saya katakan contoh satu. Yang belum adanya SOP dan itu toh digeser midun. Sebentar, Pak. Gagasan nomor 1. Bukan itu. Gagasan nomor 1-nya. Penyusunan dan sosialisasi SOP pelaporan terstandar. Nah, sampean gawe kegiatan penyusunan SOP dan sosialisasi SOP. Tapi langkah-langkahnya nggur menyusun SOP. Terus apa meneh kuwi digedhe sithik. Lah kan iki kan enggak menggambarkan langkah-langkah menyusun SOP kan. Menyusun SOP, membuat checklist, bukti dukung. Lah itu terus gambaran sampean gawe SOP itu di mana kan enggak ada kan? Kalau sampean mau membuat SOP, itu satu yang pertama misalnya itu membuat atau mencari referensi tentang pembuatan SOP.
Dua, menyediakan alat-alat, mempersiapkan alat komputer, laptop. Yang ketiga, membuat bagan-bagan atau SOP tadi, menyusun SOP lah. Nah, isi SOP itu kan bagan-bagan kan, bagan karo panah-panah kan. Iya, Pak. Nah, terus mengecek hasil penyusunan SOP. SOP siap digunakan. Kan gitu, Mbak. Kalau sosialisasi SOP, menyiapkan peralatan. Dua, menyiapkan bahan sosialisasi SOP-nya. Tiga, melaksanakan sosialisasi SOP. Empat, mungkin evaluasi tentang pelaksanaan sosialisasi SOP. Kan gitu, Mas. Itu kan menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan sosialisasi SOP. Kayak sampean nguntan di HP tadi, ngulumpuke duit, ya kan, datang ke toko, milih-milih, bayar, menentukan, bayar ke Bali, gunakan, kan gitu. Oke, bisa dipahami Mbak nggih? Iya, bisa, Pak. Mbak Ambar, penyuluh Mbak Ambar. Iya, Pak. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ini cukup 2-3 saja. Saya yakin gambaran sudah ada pada pikiran panjenengan. Sing tenanan nyimak. Nah, saya kurang nyimak, ya mbah kurang roh. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kita Mas Muni kok nyekeri batuk ya umat ya. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Sebentar Pak, mungkin iya cuma boleh. Ini apa namanya, perihal yang bela negara itu Pak, lembaga kerja tugas individu yang paling bawah. Oke. Akan itu pemecahan untuk malah itu gimana ya Pak, untuk itu terintegrasi dengan kita profesinya gitu Pak, atau sesuai dengan masalah kita. Gini. Untuk menyelesaikan nah, ini perhatikan semua. Saya nggak akan mengulang lagi loh ya, perhatikan semua. Jadi itu kan ada 1, 2, 3, 4 kolom. Kolom nomor, kolom nilai bela negara, kolom indikator, dan kolom implementasi. Betul? Betul. Yang sudah ada isinya kolom nomor dan kolom nilai bela negara. Betul. Nah, tugas sampean ngisi kolom indikator bela negara. Indikator bela negara. Nah, indikator bela negara itu tinggal ngopi di nilai-nilai bela negara kemarin. Pastikan sama. Oke, siap. Ini punya siapa Mas Adi? Ya Pak, ini punya saya Pak. Oke, naikkan sedikit. Nah, cinta bela negara sampai ngambil indikator memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Jiwa raga bangga. Cukup 1 saja Mas, ambil 1 indikator saja. Oh, oke. Oke, semua saja indikatornya cukup ambil 1. Bisa diterima? Apa? Kemudian, saya nggak usah ditulis sih Mas, nggak usah ditulis di situ. Kemudian, di implementasi itu contoh kegiatan. Kalau sampean memberikan kontribusi kepada kemajuan bangsa dan negara, contoh kegiatan yang pas dengan kegiatan panjenengan sebagai guru olahraga apa? Sebagai guru ASN ikut berusaha dengan memberikan tenaga dan memaksimalkan untuk mencerdaskan bangsa dengan cara mengajar sesuai dengan SOP. Gak usah kedawan ngono ki Mas. Langsung tulis saja. Mengajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selesai. Singkat padat. Gimana Pak? Kondisi Pak? Putus-putus Pak. Badalah. Pak, putus-putus Pak. Gimana Pak? Gak usah kedawan ngono kuwi. Langsung saja mengajar sesuai dengan SOP yang ada. Mengajar sesuai dengan aturan yang berlaku. Selesai. Nggih, Pak, siap. Coba berpartisipasi aktif dalam organisasi dalam tingkat RT maupun profesi, yaitu guru. Langsung saja menjadi anggota MGMP yang baik, mengikuti kegiatan MGMP yang sudah ditentukan.
selesai ya. Iya Bapak, betul. Nah, langsung itu aja, nggak usah langsung kalimat kerja saja, kata kerja, mengikuti kegiatan MGMP dengan baik, mengajar dengan baik, itu aja. Terus terakhir, turunkan lagi. Satu lagi, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bekerja sama dan saling bantu-membantu sesama pendidik, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, guru atau siswa. Selesai kan? Iya Pak. Memberikan Itu bantuan. contoh implementasi. Oke? Paham Bang, iya paham. Nah, kemudian indikatornya cukup satu saja. Oh, indikator satu saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira cukup. Semoga tambah bingung. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Ya, tolong nanti semua direvisi seperti ini, seperti yang sudah saya sampaikan ke Mbak Ambar, Mas Adi, dan yang lainnya. Ya. Nah, wae ngomong-ngomong karo koncone, dan tidak kalah penting harus ngomong dengan kepala nih. Saya kira itu Mas ya. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan gantian ke grup 4, 34. Kasihan mereka. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi ada di sini? Ya, Pak. Oh iya, langsung Mbak Dewi. Sebagai all round iki. Terus. Semangat Pak. Oh iya, saya semangat. Aku nak sampai saya ngerasa semangat, aku jengkel aku, maksudnya asli jengkel aku. Makanya kalau sama saya esok nggawa pensil karo nggawa kertas harus ditulis. Saya harus keluar gak Mbak Dwi? Ya, semangat kalian. Kok iklannya diketuin? Nggak dikodak-kodakin sendiri. Nggak dikodak-kodakin sendiri. Hah? Sudah masuk angkatan 34, Mbak? Angkatan berapa ini, Mbak? Mbak Dwi, halo?